Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat memasuki tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Menjadi salah satu prioritas utama bagi para khatib, yaitu menyampaikan dan mengingatkan bagi dirinya serta para jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Karena itu perkenankan selaku khatib pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita semuanya, mari kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan penguatan komitmen dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin, sebagaimana kita pahami bahwasanya kalender Masehi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan peribadahan kita kaum muslimin. Karena peribadahan kita yang berkaitan dengan waktu dalam pelaksanaannya, seperti misalnya puasa, haji, dan lain-lain, ditetapkan berdasarkan kalender Hijriyah. Sehingga sebenarnya kita kaum muslimin tidak memiliki hubungan baik budaya, emosional, apalagi spiritual dengan kalender Masehi, termasuk pergantian tahun barunya. Namun kenyataannya kemarin kita saksikan tidak sedikit kaum muslimin yang latah
ikut-ikutan meramaikan, memperingati, merayakan pergantian tahun baru Masehi. Padahal tahun baru Masehi itu termasuk rangkaian daripada hari raya atau Id agama lain. Mereka tidak mau tahu atau tidak tahu bahwa perbuatan seperti itu dapat merusak akidahnya, sebab dapat masuk pada kategori tasyabbuh bil kufar, yaitu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Dalam ajaran Islam, memperhatikan pergantian waktu secara umum itu sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan kepada kita untuk memperhatikannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam serta siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Di dalam Al-Quran, di banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, seperti misalnya wal asr, wal fajr, wal lain, wal nahar, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan tentang pergantian waktu-waktu tersebut. Ma'asyiral hadirin, jika kita perhatikan dimensi waktu, maka perjalanan hidup manusia itu terbagi menjadi 3 tahapan masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah kenangan dan pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semuanya memiliki dimensi yang berbeda, akan tetapi memiliki kaitan yang sangat erat sebagai rangkaian kehidupan yang tidak terpisahkan. Untuk itu marilah kita mencoba mengambil pelajaran dari tahapan-tahapan masa tersebut dengan mengambil sikap dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mensikapi masa lalu. Seluruh peristiwa yang pernah terjadi, baik suka maupun duka, bahagia, sengsara, menangis, tertawa, pahala dan dosa, semua warna kehidupan tersimpan di sana. Hanya saja ibarat tempat, masa lalu itu adalah tempat yang teramat jauh. Sedetik telah berlalu, maka kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya kembali. Masa lalu adalah kenangan dan pengalaman, dan pengalaman masa lalu adalah guru yang terbaik. Karena itu setiap kita hendaknya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai lembar evaluasi untuk dijadikan landasan dalam menyusun rencana hari ini dan yang akan datang. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada di puncak yang tinggi, di masa yang lain kita jatuh terpuruk di tempat yang sangat rendah. Masa fluktuatif tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kita dapat mempertahankan kondisi positif, kebaikan-kebaikan yang pernah kita raih di masa lalu sebagai modal untuk melangkah di masa yang akan datang. Sementara di sisi yang lain, kita tinggalkan hal-hal yang negatif, kesalahan, pelanggaran, kemaksiatan di masa lalu dengan komitmen tidak akan lagi mengulangi di masa yang akan datang.
Inilah urgensi evaluasi atau muhasabah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan masa lalu sebagai landasan menyambut masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya di masa yang lalu untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha lembut. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, yang sangat masyhur pesan beliau ini, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Kemudian yang kedua, mensikapi masa kini. Masa kini adalah kenyataan yang sedang kita jalani. Satu detik kehidupan yang Allah berikan kepada kita, itu artinya kita masih diberi ruang atau kesempatan berupa umur panjang. Maka hendaknya kita menjadikan kesempatan itu dengan menghiasi umur panjang, melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairan, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, faqala ayun nasi syarra, qala man tala umruhu wa syarra amaluhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau menjawab, yaitu barang siapa yang diberikan umur panjang dan baik perbuatannya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapakah orang yang paling buruk? Maka beliau pun menjawab, yaitu barang siapa yang diberi umur panjang namun buruk perbuatannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ni'matani maqbulun fima katsirun minan nas, asihah wa radha. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena atau tertipu karenanya, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Implementasi kebaikan yang pertama atas karunia Allah yang telah menganugerahkan kepada kita umur panjang, yaitu kita mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat tahmid ini merupakan perwujudan rasa syukur melalui lisan yang harus kemudian juga diikuti dengan hati dan juga amal perbuatan. Maka dengan cara seperti ini kita berharap bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita akan mendatangkan keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan pada nikmat tersebut. Dan Allah telah berjanji di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, la in sakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Akan tetapi jika kalian ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramat pedih. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Adapun sikap yang ketiga yaitu mensikapi masa depan. Masa depan adalah harapan. Dan tentu setiap kita mengharapkan masa depan mendatangkan kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka setidaknya ada 3 usaha yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dalam ibadah dan muamalah. Ini adalah merupakan syarat terpenting untuk dapat diterimanya amal. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh, yaitu dengan cara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikannya sebagai tuntunan dan petunjuk dalam melaksanakan setiap amal kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jaminan, apabila kita mau berpegang kepada keduanya, kita tidak akan tersesat karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, lam tajidu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan Nabi." Aku telah tinggalkan 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu berpegang kepada kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini adalah doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201. Di mana ini mencakup seluruh kebaikan, mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini sangat masyhur dan pastilah masing-masing dari kita juga telah menghafalnya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan hidup di dunia dan juga berikanlah kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan mengkorelasikan semua tahapan masa tersebut, kita berharap akan mendapatkan pelajaran yang itu akan memberikan keberkahan kita di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, dan juga kita dapat memenuhi wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa raghibun, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghburun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang celaka atau binasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.